Bismillahirrahmanirrahim. Arkanul Islam syahadatu an la ilaha illallah. Arkanul Islam maqsadun syahadatu an la ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaum Ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buniyal Islam ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa hajjul baiti wa shaum Ramadan. Nabi Muhammad SAW mengatakan di dalam hadisnya buniyal Islam ala khamsin. Dibangun Islam itu atas 5 fondasi. Yang pertama syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersaksi bahwasanya tiada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Yang kedua iqamus shalah. Yang ketiga ita'uz zakah. Yang keempat hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang kelima shaum Ramadan. Kenapa? Di dalam hadis ini kebalikannya ada sama seperti yang kita pelajari ini. Kenapa hajjul baiti itu di akhir zaman. Tapi itu kesepakatan ulama bahwasanya hajjul baiti itu memang ibarat dari diakhirkan. Karena apa? Hajjul baiti ini manis atau dari sabila. Karena hajjul baiti ini bagi orang yang mampu pulang pergi. Ini yang pertama ada Allah itu. Kalau orang Islam itu nanti bisa mengucapkan syahadat, bisa memberikan salat, bisa mengeluarkan zakat, nanti mampu. Kemudian selama Ramadan juga masih mampu. Nah, hajjul baiti ini ada manis atau dari sabila. Bagi orang yang mampu benar-benar, ya, karena apa? Perjalanannya yang luar biasa, yang mana di situ banyak yang kita korbankan, kita mengorbankan harta kita, waktu kita, keluarga kita yang apa yang kita tinggalkan, nah, itu banyak. Ini ada seorang ulama itu mengajarkan bahwa hajjul baiti mencapai dari sabila yang kelima. Tapi tetap rukun dan rukun Islam. Yang ketiga dari rukun Islam ita'u zakah, mengeluarkan daripada zakat. Ini kewajiban dari orang Islam. Pertama rukun Islam tadi syahadat, kemudian iqamus shalah, yang ketiga ita'u zakah, mengeluarkan zakat. Al-ita' huwa i'qa'. Yang dimaksud dengan ita' zakat, mengeluarkan zakat, menurut di dalam kitab ini ita' huwa i'qa'. Yang dimaksud dengan ita' zakat, mengeluarkan zakat, yaitu memberikan zakat, memberikan. Al-zakat lughatan nama wa tadkhir wa syar'an ismun bima yukhraju an mal amba aw badanin ala wajhin makhsusah. Yang dimaksud dengan zakat menurut bahasa an-nama wa tadkhir, yaitu tumbuh dan suci. Tumbuh dan suci itu yang nama menurut bahasa zakat. Kemudian menurut syar'an, menurut penjelasan di dalam kitab ini, ismun lima yukhraju an mal aw badan ala wajhil makhsusah. Suatu nama yang dikeluarkan atasnya an-mal daripada harta gitu, aw badan atau zakat badan ala wajhil makhsusah, atas cara-cara yang dikhususkan, atau artinya yang diajarkan sesuai dengan cara-cara yang diajarkan. Itu yang suatu yang dinamakan atas apa-apa yang dikeluarkan dari harta kita atau juga dari badan kita atau zakat badan ala wajhil makhsusah, dengan cara-cara yang dikhususkan. Nah, kita kembali kepada zakat menurut bahasa. Zakat menurut bahasa nama wa tadkhir, artinya tumbuh dan mensucikan. Jadi artinya apa? Kita punya harta. Kita ibarat tadi kalau kita berdagang, ada yang bergawi, kita punya harta. Setelah kita bergawi, kita berdagang, ada nisab.
Artinya suatu batasan harta yang mana kita harus wajib keluarkan. Harta yang mana wajib kita keluarkan, maka kita harus keluarkan. Untuk apa? Untuk membantu daripada sebagian kita punya saudara kita daripada umat Islam. Nah, adapun nama daripada zakat tersebut menurut bahasa tumbuh. Yang pertama tumbuh dulu. Karena apa? Akhirnya tumbuh di sini. Ketika kita mengeluarkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk dikeluarkan, itu bakal bertambah, sama seperti Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadisnya, mana qasam min mal bal yazzad. Kata Nabi Muhammad SAW, Kalau Nabi Muhammad SAW mengatakan, tidaklah berkurang suatu harta yang dikeluarkan itu akan tetapi bertambah. Kata Nabi Muhammad SAW. 3 kali Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadis ini. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, tidaklah suatu harta yang kita keluarkan, yaitu zakat dan sedekah dan lain sebagainya, akan tetapi akan bertambah. Nanti 3 kali Nabi Muhammad SAW. Artinya hal itu ketika kita keluarkan yang mana diwajibkan oleh Allah SWT untuk kita keluarkan. Kita yakini apa yang dia disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak bakal kita berkurang harga kita kata Nabi Muhammad SAW. Ketika kita memberikan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk mengeluarkannya, akan tetapi bertambah. Itulah pernah diriwayatkan, itu diceritakan bahwasanya Sayyidina Ali termasuk dari menantu Nabi Muhammad SAW, termasuk juga misan daripada Nabi Muhammad SAW. Itu ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan daripada hadis ini, Sayyidina Ali dengan keimanannya, Sayyidina Ali apa yang dikatakan oleh Nabi itu langsung diiman oleh Sayyidina Ali, langsung diyakin oleh Sayyidina Ali. Maka ketika Sayyidina Ali keluar rumah ini untuk cari nafkah, ketika cari nafkah tadi itu sudah dia dapat lewat cari kalau kita kepingan daripada duit tadi. Ibarat tadi kalau kita pegawai dulu zaman Nabi itu tidak dapat emas, dapat perak gitu ya. Dapatlah Sayyidina Ali tadi kepingan emas tadi, yang perak atau emas itu. Maka diberikan oleh Sayyidina Ali itu makanan. Berupa buah. Berupa buah. Ketika itu Sayyidina Ali bawa makanan tersebut untuk anak dan istri itu tadi. Belum sampai ke rumah, Sayyidina Ali tadi diadang oleh wong, bukan diadang di kampung bukan. Artinya Sayyidina Ali ketemu sama wong, yang mana seorang itu wong pengemis, wong minta. Mungkin bahwasanya pada saat itu dia kata kitanya dari kelaparan, maka diminta Sayyidina Ali tadi, maka dijualnya oleh Sayyidina Ali, langsung dijual. Kata kitanya tu Sayyidina Ali itu mengimani dari apa yang dia disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, jadi dijual kan. Ada tadi yang buat dari dijual. Setelah dijualnya Sayyidina Ali berjalan tadi pada tadi itu, balik dari rumah tadi tanpa mempunyai apa-apa. Sampai di rumah Sayyidatul Fatimah ketika menepuk dari pintu tersebut, maka Sayyidina Ali tadi dijawab oleh Sayyidatul Fatimah, masuk Sayyidina Ali ke rumah. Akan tetapi Sayyidina Ali dengan takut, dengan rasa takut jadi manusia. Sayyidina Ali wakil aku ni, tadi anak bini aku ni kata beritanya, bini aku marah, anak aku menangis sikit. Bahwasanya aku ni pegawai tak ada hasil. Maka ketika itu Sayyidina Fatimah nyambut dengan rasa senang,
sama makanan yang mana dia sedekahkan tadi. Ketika itu sudah makan tadi, makalah dan Nabi tadi belum bertanya dengan Nabi. Setelah sudah makan, maka saya Nabi bertanya, wahai Sayyidah Fatimah, kau dapat makanan ini dari mana? Atau Sayyidah Fatimah yang aku dapatkan ada seorang wong yang dermawan gitu. Dia bertamu kepada kita, nyai kau dah kasih. Nah, dia nitipkan makanan ini gitu. Dia nitipkan daripada makanan ini. Maka kata Sayyidina Ali bahwasanya berapa banyak dia menunjukkan kata Sayyidina Ali. Oh, dia menunjukkan sekian daripada makanan tersebut. Maka pada saat itu Sayyidina Ali tampak keyakinan kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Pernah Nabi mengomongkan bahwasanya ketika uang menunjuk makanan itu sebiji atau satu buah, maka Allah SWT akan ganti dengan 10 kali lipat. Kalau salah. Nah itu Sayyidina Ali. Itu dengan keimanan Sayyidina Ali, maka Allah SWT ganti makanan yang dia keluarkan daripada sedekahnya untuk orang-orang yang tidak mampu lah. Nah itu kalau yang berkaitan daripada yang berkaitan dengan nama, artinya tumbuh. Jadi jangan kita khawatir ketika kita mengeluarkan zakat atau mengeluarkan sedekah, bahwasanya itu pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bakal miskinlah ketika uang itu mengeluarkan sedekah. Karena Allah Subhanahu wa taala akan balasan. Nunjuk sedekah, tapi pengen nak dibalas. Pengen balas sedekah ayam dan tunjuk kambing gitu kan. Pengen nak dibalas. Artinya apa ni? Beriman sama Nabi Muhammad SAW. Kan Nabi sudah pernah bersabda, mana kosong min sadaqat, balasdan. Kata Nabi, tidak bakal kata kitanya, harta itu tidak bakal berbuang ketika kita mengeluarkan. Kata Nabi sampai 3 kali Nabi Muhammad SAW mengatakan bertambah. Nah aku mengeluarkan zakat, aku mengeluarkan unjuk uang duit ini, tapi tidak balik lagi aku dari unjuk 200 dari 50 tidak balik. Itu karena apa? Karena dia pengen imbalan. Yang mana kita ini ketika kita mengeluarkan sesuatu bersedekah, jangan menganggap itu imbalan. Yakin deh apa yang disabda oleh Nabi Muhammad SAW. Yakin. Tapi jangan kita sekali-kali minta imbalan. Itu yang dinamakan zakat. Zakat kekuatan nama, suatu yang tumbuh, artinya suatu yang akan bertambah. Wa tadkhir, suatu yang akan menyucikan. Tadkhir itu mensucikan. Jadi ketika harta kita sudah mencapai nisab untuk dikeluarkan, kalau kita tidak keluarkan, maka harta itu akan kotor. Seluruh harta itu kotor. Misal barat tadi, nisab harta misal. Ketika kita sudah mencapai nisab harta, misalnya berapa puluh juta, misal 40 juta misalnya. Kamu kan zakat emas zakat emas ya. Ini hitungannya ini misal sudah kita punya harta semisal 40 juta atau juga 100 juta kita punya. 40 juta kita harus mengeluarkan, tapi ini sudah melebihi nisab tadi. Bahasanya sekarang 100 juta kita punya harta. Tapi saking receh begitu, saking rakus begitu, saking tamak begitu, itu 100 juta itu kita penilai, tidak galak gitu, tidak kita keluarkan. Mana yang wajib kita keluarkan sekian persen, kita juga sedikit dulu. Maka seluruh harta kita yang ada kotor, harus dikotor bakal dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada keberkahan kita punya harta tersebut.
Itu yang dinamakan suatu hal itu yang kotor. Adapun ketika kita mengeluarkan zakat itu sama baik itu sudah mensucikan kita punya harta. Misalnya ibarat zakat tadi itu misalnya sudah mencapai nisab 48 juta, ibaratnya misal 48 juta, aku ada 50 juta. Nah, berapa ibarat tadi mengeluarkan zakat tadi? Nah, kalau sudah sampai nisab, sudah dihitung, misalnya mengeluarkan zakat dari sekian persen, maka keluarkan sekian persen tadi. Jangan ibarat tadi mengeluarkan 100.000, tidak sesuai. Nah, duit puluhan juta kita mengeluarkan 100.000, nah, tidak mensucikan kita punya harta. Artinya mensucikan apa kita punya harta? Suatu nisab itu harus dikeluarkan. Kalau kita tidak keluarkan sesuai dengan nisab, maka kotor kan. Artinya kotor itu bakal dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, hilang keberkahan di dalam kita punya harta, bakal habis kita punya harta. Nah, pokoknya orang Islam yang punya harta banyak, tapi dia mengakali daripada dia punya zakat tersebut, dia akali. Sudah masuk tahunnya, dibeli kendaraan. Sudah ada kendaraan dari itu. Siko beli dulu beli siko, ini untuk bini aku, ini untuk anakku, ini untuk aku, tiga. Nah, padahal cukup siko tadi itu ibaratnya mobil rumah cukup. Nah, mobil rumah ini belinya 3 ngapa dia ngasali? Suatu barang yang kata kita yang dipakai itu tidak wajib untuk dijakati, dipakai ini. Ya, tapi mobil ini anak punya risiko, ini aku risiko, tidak mau kejakan. Nah, itulah orang yang tamak dan rakus itu, yang kali hukum Allah Subhanahu wa taala, hukum syariat yang kali itu artinya bakal tidak pakai barokah di situ. Wa syar'an, dan menurut syariat ismu lima yukhraju an mal aw badan ala wajhil makhsus. Suatu nama yang dikeluarkan dari harta kita aw badan, yaitu zakat badan, ala wajhil makhsus, dengan cara yang dikhususkan. Artinya dengan cara dikhususkan itu ada aturannya, bukan sekedar itu. Nah, itu nak mengeluarkan zakat harta, itu ada hitungannya. Harta ini berupa apa? Apakah duit ke, apakah emas ke, apakah harta ini harta dagang, atau juga harta kita bertani, itu kan beda-beda. Jadi ada cara untuk menghitungnya. Au badan, atau zakat ke badan, atau badan zakat fitrah, bukan ada waktu-waktunya, ada caranya, ada waktunya yang harus sesuai dengan caranya dan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Itu maksudnya. Jadi waktu zakat ini menurut bahasa zakat ini suatu yang tumbuh dan mensucikan. Menurut istilah zakat ini suatu yang yang dikeluarkan daripada harta kita, dan itu harta berupa kita punya tanaman, dan itu kita punya dagangan dan lain sebagainya, atau juga badan, atau zakat badan ini zakat fitrah, zakat fitrah yang enggak kita keluarkan ya. Nah, itu ala wajhil makhsus, sesuai dengan aturan yang dikhususkan, bukan asal-asalan aku nak zakat harta itu tidak pakai hitungan lagi. Duit 100 juta, mau 100.000 gitu. Nah, tidak sesuai dengan aturan agama kan, harus ada caranya. An-nasal min arkan Islam itu zakat yang mawjudin minal mustahiqin fa'lan indal tamakkun minhu. Bahwasanya ketiga dari rukun Islam itu mengeluarkan zakat bagi orang yang gado, ya, dan zakat kepada bagi mustahik. Jadi ingin menunjukkan ini bagi mustahik, yang orang yang wajib kita keluarkan zakat, artinya orang yang wajib menerima zakat. Nah, itu yang sebatin kawan gitu orang bukan, itu harus ada mustahik.
yang harus kita keluarkan kepada mustahik. Oke, itu pembahasan zakat lebih lanjut atau juga pembahasan syahadat lebih lanjut dan kemudian pembahasan sholat ada lain. Kemudian rukun yang keempat daripada rukun Islam, shaumu Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Makna shaum, as-shaum lugatan imsak. Yang keempat daripada rukun Islam itu berpuasa. Berpuasa itu menurut bahasa imsak, menahan. Jadi puasa itu menurut bahasa dalam kitab ini menahan imsak. Wa syar'an imsak mahsus ala wajhi mahsus bi niyatin mahsus. Menurut syar'an atau juga menurut penjelasan dalam kitab ini, apa yang dinamakan puasa? Yaitu menahan imsak mahsus, menahan yang sesuatu yang ditentukan. Itu bukan nahan sesuatu yang ditentukan. Ala wajhi mahsus, dengan cara yang ditentukan, niat dan mahsus, dengan niat yang ditentukan. Itu yang dinamakan puasa. Jadi puasa ini menurut bahasa menahan. Menurut syar'an, menurut penjelasannya, menahan sesuatu yang ditentukan dengan cara yang ditentukan, dengan niat yang ditentukan. Itu yang dinamakan puasa. Jadi nahan. Kalau puasa yang awal itu menahan diri dari makan dan minum dari terbit matahari sampai terbenamnya matahari. Itu puasanya wong awal. Yang dinamakan puasa di sini. Puasanya ada puasa khusus, puasa awal, puasa khusus, ada awas. Itu kaget pembahasan. Puasa awal itu artinya yang dimaksud di sini untuk seluruh umat Islam, yang maksud itu imsak mahsus, yaitu menahan mahsus sesuatu yang ditentukan, yaitu menahan makan dan minum dari terbit matahari sampai tenggelamnya matahari. Itu yang dinamakan puasa. Menurut aliran kitab ini. Jadi menahan sesuatu yang dikhususkan dengan cara yang dikhususkan. Caranya ada juga. Kan ibaratnya langsung terbit matahari, tidak makan lagi, tidak sahur lagi, bintang ini. Tadi kata gitu sebelum terbit matahari, sebelum imsak, waktu imsak, sebelum azan, makan dulu, minum dulu, kemudian sudah imsak, tahan. Itu maksudnya. Ada wajib mahsus. Biniat dan mahsus, dengan niat yang dikhususkan. Jangan sembarangan niat. Niat fardu kita ucapkan fardu, niat sunnah kita ucapkan sunnah. Seperti kita masuknya bulan Muharram ini. Disunnahkan gitu untuk puasa bulan Muharram, disunnahkan. Maka kita niat puasa Muharram. Puasa Muharram yang gabung ke. Jadi sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ramadan itu syahrul tasik min sunnah hijriyah. Yang dinamakan Ramadan itu bulan ke-9 daripada sanad hijriyah, daripada tahun hijriyah. Jadi bulan ke-9 bulan Ramadan. Sumya bidzalika li'annahu lima awrada wada'at Rasul wa istadkhar Ramadan. Namun kenapa dinamakan Ramadan? Diriwayatkan wada'at asma usul diletakkan nama ini bulan karena waqafa istidada Ramadan, karena bertepatan dengan panas, hari yang sangat panas. Itu yang dinamakan Ramadan. Ramadan ini artinya waktu itu. Kenapa dinamakan bulan Ramadan? Karena setiap bulan Ramadan itu bertepatan dengan hari yang panas, sangat panas. Maka itulah wong zaman dulu itu mengumumkan bulan Ramadan itu bulan panas, bulan yang sangat panas.
Al-makna anna rabi' min arkan Islam imsak fi naharin Ramadan an jami'il mufattirat. Ada bermaksud yang keempat dari rukun Islam, yaitu imsaku fi kulli naharin Ramadan an jami'il mufattirat, yaitu menahan di siang hari, di seluruh siang harinya min Ramadan an jami'il mufattirat, dari segala sesuatu yang membatalkan. Itu yang makna di sini, maksud di sini. Katanya maksudnya yang keempat itu puasa Ramadan itu menahan diri dari seluruh siang hari, dari terbit matahari sampai tenggelamnya matahari, dari sesuatu yang membatalkan. Ada yang membatalkan, ada yang mubtilat, ada mufattirat, ada mubtilat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.